Kalau dikategorikan PKB belok, sebenarnya PKB merasa loh kok ini berubah, artinya kan dibubarkan. Itu aja sebenarnya. Ya kan? Bukan ya, karena waktu di ya, kalau sudah bubar, ya artinya apa ya? Ya kan gitu. Apa yang perlu dipertahankan? Bukan karena faktor ketua umumnya Muhaimin Iskandar tidak dijadikan wapres. Ada yang menyebut kalau PKB dan PKS itu susah matchnya nih. Sekarang harus dalam satu koalisi nih. Ya. Itu gimana? Menurut Pak Ardi aja, ini saya tidak bicara Pak Ardi mewakili PKB ya, jadi opini pribadi Pak Ardi aja. 2017 itu Pak Anies itu menggunakan politik identitasnya secara positif atau negatif? Bro. Aku bicara soal PKB ya Mas Ardi ya. Iya. Karena kita tadi barusan singgung. Ya. Jangan terlalu serius tapi ya. Enggak. Politik itu serius ya emang. Oh enggak, kalau di PKB itu politik itu selalu dengan riang gembira. Oke. Nah kayak pertanyaannya dengan yang gembira nih. Iya. Tanggepin. Kan hari ini PKB membuat sebuah langkah politik Ya. yang cukup cukup menyita perhatian publik karena pada awalnya berada di satu sisi lalu kemudian menyeberang pada sisi yang lain. Dan hari ini dikenalnya sebagai Amin lah ya, Anies Muhaimin kayak gitu. Itu sebelum saya melanjutkan soal kepartean ya, saya tanyakan sendiri ke Mas Ardi, punya dampak elektoral nggak di dapil Anda dengan perubahan dinamika politiknya PKB? Dampak pasti ada. Positif, Karena negatif? dampak positifnya ada, negatifnya juga ada. Apa itu? Ya kan, kalau positifnya, makin banyak tuh yang tiba-tiba kontak saya yang hari ini lagi menjabat sebagai teman-teman yang lagi menjabat di Dewan Kota, umpamanya gitu ya. Oh yuk Pak Ardi, kita jalan bareng yuk gitu kan. Yang tadinya cuek-cuek aja gitu kan, saya kan PKB gitu ya. Ya ada juga gitu yang tiba-tiba, ayo kita jalan bareng yuk gitu, saya mau bantu Pak Ardi, itu ada juga. Ada juga yang mempertanyakan, aduh Ardi, kenapa PKB bisa tiba-tiba berubah gitu sama Anies jalannya gitu kan. Ya, Penjelasannya Mas Ardi apa? penjelasan saya panjang, nggak cukup kita di sini. Kalau sebagian disingkat besar, apa? Kalau disingkat apa? Tapi sebagian besar sebenarnya udah diceritakan oleh ketum langsung pada saat bersama Mas Anies di Mata Najwa ya, atau apa itu ya. Sudah diceritakan. Dan kalau disingkat bahwa 1 tahun perjalanan bersama PKB dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kemudian tiba-tiba berubah menjadi koalisi Indonesia Maju. Kalau dikategorikan PKB belok, sebenarnya PKB merasa loh kok ini berubah, artinya kan dibubarkan. Itu aja sebenarnya. Ya kan? Bukan karena waktu di kalau sudah bubar, ya artinya apa ya? Ya kan gitu. Apa yang perlu dipertahankan? Bukan karena faktor ketua umumnya Muhaimin Iskandar tidak dijadikan wapres. Faktor itu mungkin menjadi salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Ya kan. Nah, dan saya belum pada kapasitasnya untuk membuka itu. Cerita tapi itu. Anda gitu. tahu ya sebenarnya ya. Tahu lah, makanya kenapa saya masih tetap percaya diri aja berjalan bersama-sama dengan PKB, bahwa kita bukan tipikal orang yang berkhianat ya. Tapi pergeseran posisi politiknya PKB menurut Mas Ardi menguntungkan Plus minus secara lah. politik. Plus Lebih minus. banyak menguntungkan atau merugikan ya? Lebih banyak menguntungkan pastinya. Oke. Gitu. Dampak di masyarakat atau di konstituen di bawah secara umum buat partai itu bagus. Ya ada positif, lebih positif lah hari ini. Lebih positif untuk saya sendiri ya, makin luas lah yang bisa saya jangkau.
respon Anda ketika banyak orang mengatakan bahwa manuver PKB ini adalah bagian dari salah langkah dalam berpolitik? Salah langkah enggak, tapi kecepatan melangkah ya. Speed hour-nya bertambah. Iya. Dan kalau ditanya, coba tanyakan langsung ke ketum gitu Pak ya. Pak pasti dibilang, saya juga bingung ya. Kalau ditanya cepat, memang cepat ya. Gitu. Kecepatan kan juga nggak bagus. Kecepatan nggak bagus, cuma kan kita sudah berproses selama setahun. Jadi sudah diukur tuh kecepatannya. Iya, artinya pada saat berubahnya cepat, ya artinya ketika kita sudah tahu di depan ada hal-hal yang bisa membuat kita jatuh, ya kita jangan terusin dong, kita harus belok dong, ya kan? Mas Ardi yakin nggak ini posisi politiknya PKB akan bertahan sampai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden? Saya punya keyakinan itu bahwa akan bertahan. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa PKB ini adalah partai yang selama dipimpin oleh ketua umumnya hari ini Muhaimin Iskandar yang sangat sulit diprediksi, bahkan di H-1 jam mungkin. Jadi bisa saja nanti berbelok kembali pada koalisi sebelumnya atau mungkin menuju koalisi yang berbeda. Ya, dalam politik kan segala sesuatunya memang cepat, ya kan, dan bisa berubah sampai kapan aja, sampai ada keputusan yang mengatakan bahwa ini tidak bisa berubah. Ya kan gitu. Dan kita jangan hanya lihat di layar, karena apa yang terpublikasi kan tidak seluruhnya. Jadi Anda masih meyakini ini akan bertahan, akan solid? Iya. Dengan segala gangguan-gangguan yang sifatnya mungkin teknis dan non teknis lah. Oh iya, ya saya masih punya keyakinan itulah. Bahwa walaupun ketum kita mengambil keputusan yang cepat, tentunya pertimbangannya pasti sudah matang. Ada orang yang menyebut di publik ya, kalau kita lihat sosial media, seperti ada upaya untuk kemudian mendegradasi PKB ketika memutuskan posisi politiknya hari ini. Salah satunya adalah mencoba untuk nyolek ketua umum lah dalam dalam kasus-kasus yang bersinggungan dengan hukum. Itu gimana? Ya kita akan menilai proses demokrasi kita akan sedewasa apa. Makanya teman-teman muda yang milenial maupun Gen Z juga harus melihat terus, memantau terus, jangan apatis. Kenapa? Karena lihatlah, pertarungan politik apa aja bisa dilakukan, ya kan? Tapi apakah cara itu akan kita jalani terus atau kita pilih terus? Ya kan, kita yang menentukan masa depan itu kan. Ya kalau kita berpikir ini nggak benar dan tidak bisa kita lakukan terus, ya artinya apa? Ayo menjadi bagian yang melakukan, yang mengambil langkah berhenti, atau yang mengambil jalan menghentikan proses itu. Gitu, jangan apatis, karena apapun itu yang namanya politik, kebijakan politik itu adalah yang mengatur hajat hidup kita sehari-hari. Mas Ardi, ada yang menyebut kalau PKB dan PKS itu susah match-nya nih. Sekarang harus dalam satu koalisi nih. Ya, itu gimana? Memang banyak yang berpendapat seperti itu. Tapi ya apapun pendapatnya, ya kan, bahwa susah berkoalisi apapun ataupun tidak, ya kan, selama kita punya tujuan yang sama, pasti kita bisa bersama. Nah ini ketika ngejalanin bareng-bareng nih, gimana nih sekarang? Iya, karena kita punya tujuan yang sama, ya kan, yaitu Caimin jadi wakil presiden gitu. Oke. Menerima PKS dengan lapang dada, Anda melihatnya? Deklarasi di Surabaya tanggal 1 kan Nasdem sama PKB. Ya kan, waktu itu belum dihadiri sama teman-teman dari PKS. Nah kemudian PKS ikut bergabung dan untuk membangun Indonesia, ya kenapa tidak? Tapi kalau level kebijakan, saya intinya pada prinsipnya saya belum pada posisi untuk mengambil. Tapi secara personal Anda melihat ketika semuanya hari ini disatukan, PKB dan PKS, jalannya running well atau ada batu-batu kerikil gitu nggak? Karena ini kan ada orang melihat ada dua perspektif terhadap
ideologi tertentu yang kemungkinan bisa saja berbeda nih antara dua Iya. kelompok ini. Ideologi pasti ada yang berbeda. Ya kan, ada yang kiri banget, ada yang tengah-tengah, ada yang kanan banget gitu ya. Tapi ketika itu disatukan dalam satu ideologi Pancasila dan kita berkomitmen bersama untuk menjaga itu, ya kan, ya nggak jadi masalah kan. Ketika nanti dalam proses pelaksanaan kebijakan kemudian ideologi itu berubah melenceng dari Pancasila, itu tidak bisa. Tapi Anda tadi masih mengamini ya bahwa politik yang dinamis itu bisa saja menjadikan situasi di bulan Oktober ini ada saja mungkin manuver-manuver tertentu ya, atau perubahan-perubahan situasi tertentu ya. Ya karena kan coba-cobanya udah ada. Ya kemarin kan coba-cobanya udah ada. Ya kan, ya kita juga mengikuti dan kita menganalisa terus. Ya PKB terbiasa lah ya dengan perubahan-perubahan yang sangat spontan ya mungkin ya. PKB terlatih untuk menyesuaikan diri, beradaptasi Ini dengan menarik. cepat. Itu. Kosakatanya harus saya underline. Iya itu. PKB Terlatih untuk beradaptasi dengan cepat. Luar biasa. Luar biasa. Itu. Ya kita harapkan ada Mas Ardi nanti ya di antara sekian ratus kursi yang ada di parlemen DPR RI, karena saya lihat memang mentalnya sudah teruji. Dengan 2 kali kalah tuh berarti teruji mentalnya. Iya ya. Mas, sebelum saya kemudian akhir dan saya kasih kesempatan buat kawan-kawan Gen Z untuk bertanya langsung sama Mas Ardi, ada satu pertanyaan terakhir, simpel sih sebenarnya. Perspektif Anda terhadap seorang Joko Widodo itu seperti apa? Bagus dan cerdas. Bahwa Pak Jokowi orang yang punya visi yang besar untuk Indonesia, itu kelihatan banget. Gitu. Itu pendapat saya mengenai sosok seorang Jokowi. Oke, positif ya. Ya, positif. Meskipun ketua umumnya hari ini sudah mulai mendengungkan soal perubahan. Oh ya, perubahan ya bukan berarti kan harus menggantikan hal yang baik. Tuh. Tapi perubahan dalam artian apa yang kurang baik kita benerin lagi. Mantap. Ya toh. Kita kan tidak menutup mata selama pemerintahan ini ada yang negatif-negatif terjadi. Tuh. Ya kan. Nah hal-hal itu kan harus Itu yang harus dirubah. Tapi kemudian kebijakan yang baik ya dijalankan dan dilanjutkan, kan gitu ya. Oke. Mas Ardi, ini saatnya kita untuk memberikan ruang waktu atau kita kasih kesempatan buat teman-teman Gen Z atau anak-anak muda ya supaya lebih mengenal politik lebih dalam. Kita kasih waktu untuk bertanya langsung sama Mas Ardi, boleh ya? Ya. Kita panggil nih orang yang hari ini sedang menyaksikan kita di diskusi kopi. Oke. Jadi gini Pak Ardi, nama saya Didin. Saya mau nanya ke Pak Ardi soal politik identitas. Oke. Jadi kan Pak Ardi di media online, ini saya baca di media online, maksudnya Pak Ardi kan mengatakan bahwasanya politik identitas itu harus digunakan untuk membangun bangsa dan negara gitu kan. Yeah. Tapi kan fakta politiknya di Indonesia sekarang dan di masa lampau gitu, kita kalau ngelihat 2017 gubernur DKI, pemilihan gubernur DKI, terus 2019 itu kan politik identitas itu kan hanya menguntungkan bagi ya saya sebut ya hanya sekelompok identitas saja gitu. Nah, tanggapan Pak Ardi sendiri bagaimana? Betul. Jadi kalau kita berbicara mengenai politik identitas, kalau kita berpikir dengan sesuatu yang lebih global, ya kan, politik identitas ini bisa kita pakai, ya kan, untuk memperkuat negara kita. Contohnya apa? Kita kan tahu banyak bekas-bekas orang Indonesia yang ada di luar dan juga sukses-sukses, ya kan, yang sudah berganti warga negara, ya kan. Tapi karena dia punya DNA Indonesia, ya kan, kita masih bisa ngomong bahwa kamu pulang kampung dong sekali-sekali, bangun jembatan di kampungmu, ya kan. Apakah itu kan juga politik identitas? Tapi yang kemudian kita pakai untuk hal-hal positif untuk bangsa kita. Ya kan? Kita lihat perkembangan negara China. Tiongkok, kenapa bisa begitu besar? Karena diasporanya ya digerakkan
hatinya untuk mengembangkan atau ikut membangun Tiongkok. Iya kan? Lah kita nggak usah berpikir terlalu jauh, kita copy paste aja. Diaspora Indonesia banyak loh. Iya kan? Diaspora Indonesia itu banyak sekali yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan ada yang jadi anggota parlemen di Belanda, anggota parlemen di eksekutif di berbagai negara, banyak sekali. Kita pakai untuk menjadi satu kekuatan membangun Indonesia. Itu politik identitas yang positif. Kalau bilang politik identitas itu haram, ya haram itu kalau dipakai untuk saling membunuh. Iya kan? Bahwa suku A dengan suku B, iya kan, harus bersaing. Bersaing secara positif boleh toh? Iya kan? Tapi kalau bersaingnya secara negatif yang seperti yang terjadi kemarin, itu hal yang tidak perlu kita ulangi. Dan PKB konsisten dan berkomitmen untuk menjaga politik identitas itu tidak boleh dipakai untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, teman-teman Genset juga harus ikut berperan, jangan ikut-ikutan malah manas-manasin gitu. Iya kan? Generasi milenial juga sama. Ketika ada yang memanasi, cepat sadar. Ya kan, jangan terbawa arus, malah ikut dalam mengeksploitasi politik identitas. Jangan, kita stop. Tapi kalau itu dipakai hal-hal yang baik, bahwa ayo dong, kamu punya saudara mamanya di luar negeri yang sudah jadi warga negara, udah pasportnya udah bukan merah, udah bukan hijau lagi, bukan Garuda, tapi kan masih saudara kan? Iya kan? Ayo pulang dong, kita bikin acara keluarga. Iya kan? Kemudian kita lihat, ini daerah kampung kita ini, leluhur kita 12 turunan ke atas itu pernah lahir di sini bersama-sama. Nah itu kan bentuk dari politik identitas, tapi kan kita bisa kemas dengan cara yang berbeda dan positif. Dan itu bisa bangun Indonesia loh. Dan Indonesia bisa menjadi negara besar kedua ataupun ketiga nantinya. Ya siapa tahu. Ya kan, kita nggak pernah bisa tahu kan. Tapi ya kita harus berusaha dan bergerak menuju ke sana. Ya kan, generasi milenial bukan, atau Gen Z bukan generasi anak di bawah umur yang tidak bisa menimbang mana batas moralitas yang plus positif, mana batas moralitas yang negatif. Ya toh? Tapi jangan juga melupakan batasan itu kita sama-sama jaga. Ini boleh, ini nggak boleh. Ya kan? Ketika kita sudah tahu ini nggak boleh, ya jangan kita terusin dong. Iya kan? Jadi kalau dibilang saya masih konsisten dengan omongan saya bahwa politik identitas, ya kan, bukan berarti negatif. Ya bisa dipakai untuk hal-hal positif. Ya kan? Ya seperti yang hal-hal yang bisa membangun. Ya bukan berarti sama sekali tidak bisa. Haram. Enggak juga. Ya. Gitu. Tapi ada satu lagi Pak. Apa itu? Ini mohon maaf sebelumnya ya, bukannya saya mau menjatuhkan pihak manapun. Oh ya. Ini kan saya juga buta politik ya Pak ya. Dan 2017 itu yang saya tahu Pak Anies Baswedan itu ya, karena kan itu cukup viral juga 2017 kemarin kan, pemilihan gubernur DKI Jakarta. Terlihat bahwasanya Pak Anies ini menggunakan politik identitas. Tadi kan Pak Ardi bilang PKB kan menentang betul politik identitas yang negatif. Nah, eksploitasi secara negatif kita tentang. Menurut Pak Ardi aja, ini saya tidak bicara Pak Ardi mewakili PKB ya, jadi opini pribadi Pak Ardi aja. 2017 itu Pak Anies itu menggunakan politik identitasnya secara positif atau negatif? Bro, perjuangan politik itu bukan perjuangan satu orang. Bisa Pak Anies melakukan itu semuanya sendirian? Tidak. Kamu yang jawab kan? Tidak. Ketika kamu sudah jawab itu tidak, artinya ada tangan-tangan yang bekerja. Dan Pak Anies itu jadi brandnya. Ya, brand ini dieksploitasi dengan cara-cara yang positif maupun negatif. Ya, sebagian besar sudah melihat, ini ada yang mengeksploitasi secara negatif. Coba kita sama-sama cek, ya kan, apakah benar itu berasal dari Pak Anies secara pribadi langsung? Ya, kita cek itu sama-sama. Dan menurut saya rahasia itu akan terbongkar kok.
Siapa sih yang memobilisasi gerakan sentimen tertentu itu? Siapa yang punya kapital untuk menggerakkan itu? Siapa yang punya kemampuan untuk menggerakkan itu? Apakah Anies, seorang Mas Anies itu bisa melakukan itu sendirian? Ya kan? Tapi kalau Mas Anies yang akhirnya menjadi kambing hitam daripada ini, ya wajar, karena beliau adalah tokoh yang pada saat itu diperjuangkan. Brandnya kan. Ya, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ayo kita sama-sama buktikan nanti. Kenapa? Karena saya beberapa minggu belakangan ini menerima input atau menerima informasi juga dari teman-teman senior-senior yang pendeta gitu ya, bahwa mereka sangat terbantu di Jakarta pada saat Pak Anies jadi gubernur, bahwa bantuan operasional tempat ibadah yang tidak pernah didapatkan oleh teman-teman gereja, ya kan, kemudian zaman Pak Anies sama ratakan. Ya kan? Apakah eksploitasi itu berasal dari seorang Anies? Ya kan, fakta akan bisa membuktikan ini sih sebenarnya. Waktu akan membuktikan. Dan faktanya ada, tinggal waktu aja kapan kebuka. Ya kan, dan menurut saya itu akan kebuka. Ayo sama-sama kita jalanin. Ya kan, jangan tutup mata, teman-teman generasi milenial, apalagi Gen Z, jangan antipati, jangan apatis. Ya, karena proses ini suka tidak suka kan akan tetap berjalan. Ada ataupun tanpa campur tangan kita. Ada ataupun tanpa perhatian daripada kita. Ya kan? Artinya apa? Tanpa lu perhatiin, ini tetap jalan. Tanpa lu pedulin, ini tetap jalan. Yang mendingan lu pedulin dan berjalan. Jadi kita kan? Tahu. Ada proses pendewasaan. Hidup kan tidak selalu manis, ada waktunya juga kita terjatuh. Ya, saya juga kalau berapa kali? Dua. Tapi kok nggak kapok-kapok? Ya kan, ya bukan berarti kalau kita jatuh terus kita antipati terus kita berhenti dari tapi semuanya. Tapi jujur Pak Ardi ini dapil saya loh Pak. Oh ya, saya berarti sekarang satu suara dong ya? Bukan, dapil kemarin 2014-2019 itu dapil saya Tangerang Selatan. Pokoknya harusnya kalau 2024 Pak Ardi di dapil yang sama pasti Bapak menang karena ada saya. Luar biasa. Tapi saya percaya kalau Tangerang Selatan dengan Jakarta Selatan itu nempel. Iya, benar. Penghubung kan. Sehingga teman-temanmu di Jakarta Selatan juga banyak. Aman Pak, nanti skena-skena Jaksel saya akan arahkan ke Pak Adi. Siap, itu terima kasih Pak Adi. Terima kasih loh. Thank you Mas. Ya. Oke, seru ya. Malah di punchline-nya itu justru dari Gen Z biasanya kan kalau kayak kita ini kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ya inilah isi hati Gen Z dan bagaimana cara mereka mempertanyakan sesuatu yang memang mereka gelisahkan dalam alam pikirnya ya beginilah nikmatnya kita berdemokrasi di Indonesia. Kira-kira gitu Mas Ardi. Terima kasih sudah datang di Ngompol. Kita berharap yang terbaik untuk karir politiknya Mas Ardi, karena kalau non politiknya saya rasa sudah running well ya kan. Cuma tinggal politiknya aja nih sudah 2 kali, tapi semoga yang ketiga mendapatkan berkah. Amin. Terima kasih dan jangan lupa kawan-kawan untuk memfollow akun sosial media kami, Instagram dan TikTok kami di @ngomong.politik dan kemudian di akun YouTube kami yakni di Peito Network. Di situ seluruh konten-konten atau diskusi-diskusi ngomong politik kami share di sana. Cuplikannya ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Terima kasih, kita berjumpa di lain waktu. Thank you.